Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan Al-Mukarramah Ustazah Hajah Husni beserta keluarga besarnya, yang saya hormati para asatizah, para ibu-ibu jamaah hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang akan menyelamatkan diri kita dunia dan akhirat. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkat derajat umat manusia dari alam kebodohan hingga alam berilmu pengetahuan. Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, hari ini kajian kita tentang masalah waris. Dalam harta ibu ada namanya hibah, ada namanya wasiat, ada namanya warisan. Kalau hibah ini pemberian sejak orang tua masih hidup. Orang tua mengatakan, "Nek, ini rumah kontrakan yang 2 pintu buat empolo yang ini, buat lo yang ini, buat lo yang ini. 6 pintu dikasih dah buat anak-anaknya, tapi bapaknya masih punya 10 pintu." Itu namanya hibah. Boleh. Tapi kalau seandainya orang tua menghibahkan semua hartanya kepada anaknya, itu tidak boleh. Kenapa ibu? Kalau harta masih milik orang tua bebas untuk memperlakukannya. Tapi kalau diserahkan kepada anaknya, anak belum tentu sebaik orang tuanya. Jadi makanya Islam sampai ke situ diperhatiin. Jangan sampai ibu saking cintanya sama anak, udah dah pokoknya rumah yang ini buat lo, rumah yang ini buat lo, rumah yang ini buat lo. Lah ibu di mana? Gampang nanti tinggal sama anak yang satu, tinggal sama anak yang satu, tinggal sama anak yang satu. Emang anak kita yang menantu kita anak kita juga? Belum tentu ya bu ya. Ini ada kejadian ibu orang di daerah Cilacap, dia punya rumah besar-besar. Jadi tiga-tiganya rumahnya diserahin kepada anaknya. Anak yang bungsu kebetulan kerja di Malaysia, nikah dengan orang Malaysia. Akhirnya rumah itu ditempatin sama ibunya. Tiba-tiba anaknya di PHK di sana, pulang. Mau nggak mau dia menempatin rumah itu. Istrinya nggak mau ibunya tinggal sama dia. Akhirnya ibunya dibikinin gubuk di belakang rumahnya. Itulah makanya jadi ibu harusnya pinter. Jangan jadi ibu sayang doang sama anak, tapi nggak mikir ibu ya. Jadi artinya kalau ibu mau kasih hibah buat anak, berikan 1/3 saja, nggak boleh lebih. Jadi kalau seandainya ibu punya uang 1 miliar, 300 juta kasih anak, yang 700 juta milik ibu. Ibu mau ngapain? Kayak di hari itu mau jalan-jalan ke kemana-mana ibu ya, uang ibu. Dan kalau kita menghibahkan harta kepada anak harus adil. Jangan yang satu kita kasih rumah yang besar, yang satu rumahnya kecil, yang satu nggak dikasih. Ini nggak boleh. Jadi ibu pernah suatu hari ada Bashir, namanya laki-laki Bashir. Kemudian dia punya istri, dia punya anak banyak. Tapi anak yang paling dicintai sama istri itu namanya Nu'man. Kata Bashir, kata istrinya, "Wahai suamiku, tolong engkau berikan kuda ini kepada anakmu Nu'man. Dan aku minta Rasulullah untuk menjadi saksinya." Berangkatlah Bashir membawa Nu'man ke sana dengan kudanya, disampaikan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, "Apakah kamu punya anak cuma Nu'man?" "Enggak, anak saya banyak selain daripada Nu'man. Kalau begitu saya tidak mau menjadi saksi. Kenapa? Berbuat adillah kamu, berbuat adillah kamu, berbuat adillah kamu." Jadi masalah hibah itu bu, kita harus berbuat adil. Kalaupun boleh kita lebihin, itu buat perempuan. Kalau kita melebihkan, misalnya perempuan 200 meter, laki-laki 100 meter, boleh. Kenapa? Karena nanti perempuan dapat warisannya sedikit, laki dapat warisannya banyak. Makanya hibahnya berikan yang banyak untuk perempuan, untuk laki-lakinya sedikit aja.
Jangan kita bagi sama, nanti giliran warisan dia dapatnya banyak, ibu ya. Jadi akhirnya anak perempuan timbul iri dan kesel. Jadi makanya kalau kita mau melebihkan dari hibah itu kepada anak perempuan, pada saudara perempuan, pokoknya perempuan-perempuan kalau hibah. Nah itu nggak masalah bu, tapi semuanya harus dibagi. Jangan yang satu dibagi, yang satu enggak. Itu yang jadi masalah, ya kan? Itu namanya hibah. Waktu kita masih hidup itu udah kita berikan. Jadi begitu kita bilang ini rukuk mama hibahkan sama kamu, buat suratnya, langsung serahkan, tulis suratnya itu atas nama anak itu. Udah. Jadi nggak ada lagi masalah nantinya. Nah, sementara yang kedua wasiat. Dulu ibu belum turun tentang surat warisan. Jadi dulu disuruh tulis wasiat. Jadi apabila kamu tidak meninggal dunia, maka tulislah wasiat untuk anak-anak kamu. Tetapi wasiat itu ibu, kalau seandainya kita berikan kepada anak kandung kita, itu nggak boleh. Misalnya gini, kalau nanti mama meninggal, ini rumah mama buat anak mama yang bontot, nggak boleh. Jadi yang namanya wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Misalnya kita punya, saya punya anak 5, kemudian saya punya bapak, saya punya ibu, yang mereka nanti kalau saya meninggal dunia itu mendapatkan warisan dari saya. Saya berwasiat nanti kalau mama meninggal, tolong rumah yang di sana berikan kepada kakekmu. Nggak boleh. Kenapa? La wasiyata liwarisin. Tidak boleh wasiat itu kepada ahli waris. Tapi wasiat itu kepada orang lain. Misalnya, nah nanti kalau mama meninggal dunia, tolong 100 juta kasih Ustaz Barkah. Boleh. Kenapa? Orang lain, ibu ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau kepada ahli waris, wasiat itu tidak dibolehkan. Jadi makanya jangan sekali-sekali ibu berwasiat, nah nanti kalau mama meninggal dunia, tuh emas mama yang di kotak itu buat kakakmu yang perempuan. Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau ibu sudah meninggal itu namanya jatuhnya waris. Kalau ibu berwasiat nggak boleh kepada ahli waris. Ibu berwasiat kepada orang lain, tapi di depan anak ibu, nanti anak ibu yang memberikan. Tapi kalaupun ibu mau, namanya hibah. Sebelum ibu meninggal dunia, udah copotin dah tuh emas yang ada di tangan, ini yang buat lo, ini yang buat lo, ini yang buat lo, gitu bu. Jadi artinya apa? Itu namanya hibah. Tapi kalau yang namanya wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Kan sering banget kita berwasiat. Nanti kalau dia meninggal dunia, pokoknya warisan dibagi sama aja ya, laki-laki sama perempuan, tuh banyak yang gitu. Terus bagaimana hukumnya? Berdosa itu orang tua, masuk neraka itu orang tua. Kenapa? Ada ibu orang ahli ibadah dari umur 15 tahun sampai umur 60 tahun dia mau meninggal, dia berwasiat, nah nanti warisan ini dibagi sama aja laki-laki dengan perempuan. Meninggal ini orang tua dilakukan oleh anaknya sesuai dengan wasiat ibunya, maka si ibu ini masuk neraka kekal di dalamnya. Kenapa? Karena dia sudah menentang hukum Allah. Karena kata Allah, itulah hukum Allah. Jangan sekali-sekali kamu melanggar hukum Allah. Maka nggak bisa main-main bu soal warisan itu. Nah ini kita kadang-kadang karena kita nggak ngaji, atau karena kita ngaji tapi perasaan sayang, kasihan anak kita nanti perempuan, kalau seandainya dia punya suaminya orang miskin, sementara anak kita yang laki-laki dokter, kemudian rumahnya bagus dan sebagainya. Hibahkan dari ibu masih hidup. Jadi dihibahkan, bukan diwasiatkan. Kalau wasiat salah, tapi kalau hibah boleh. Nah sekarang kita akan masuk kepada pembahasan faraid. Faraid itu apa sih bu? Jadi faraid itu jamaknya faridah. Wal faridatu ma'khuzatun minal fardi bimakna at-takdir. Jadi faraid itu artinya takdir. Takdir itu artinya ukuran. Berapa dapatnya setiap orang itu ada ukurannya. Nah kemudian fanisfu ma faratum ay qadartum, sebagian atau separuh dari yang aku tentukan kepada kalian. Ini adalah ketentuan dari Allah. Kemudian disyariatkannya warisan itu karena apa bu? Disyariatkannya warisan karena orang-orang Arab pada masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, mereka itu memberikan
Warisan itu hanya kepada anak laki-laki, anak perempuan nggak dapat. Orang jahiliyah dulu. Jadi orang jahiliyah sebelum datang Islam, mereka memberikan warisan itu hanya kepada anak laki-laki saja, anak perempuan nggak dapat. Kenapa? Karena dia menganggap anak perempuan cuma jadi beban. Anak perempuan nggak pernah bisa bantu apa-apa. Dulu waktu zamannya jahiliyah, karena kehidupan mereka keras, ya Bu ya, pindah sana, pindah sini. Jadi artinya yang bisa membantu itu anak laki-laki, anak perempuan tidak bisa membantu. Kalau anak sekarang, anak perempuan yang lebih sering membantu orang tuanya. Anak laki-lakinya malah kadang-kadang cuek-cuek aja Ibu ya. Emaknya sakit minta diantarin ke dokter, anak perempuan yang udah terburu-buru mau nganterin. Udah Mak, tenang aja, aku yang nganterin, abangmu mana? Udah gak usah diurusin abang, biar aku yang nganter. Bener gak? Terus sekarang, kalau dulu enggak, dulu anak perempuan itu dianggapnya menjadi beban orang tua. Kalau sekarang kita justru tempat ngadu anak perempuan, tempat bercerita anak perempuan, tempat minta duit juga berarti sama anak perempuan. Padahal mah ibu anak perempuan, ibu nggak boleh minta duit sama dia, karena tanpa ada seizin suaminya dia kasih duit ke ibu, berdosa. Kalau suaminya nggak ngizinin, kenapa? Karena anak perempuan itu tergantung dari suaminya. Kalau suaminya ngizinin, maka dia boleh untuk memberikan kepada kita. Jangan kita bilang, bubarkan. Dia itu kan yang nyari duit. Anak saya perempuan nyari duit, berangkat pagi pulang sore. Berarti boleh dong. Saya mendapatkan, nggak bisa Bu. Kenapa? Anak ibu keluar rumah kalau nggak ada izin dari suaminya, bisa nggak? Iya, jadi berarti anak ibu keluar dari rumahnya izin suami. Apapun yang dia dapatkan dari rizki harus ada izin dari suaminya. Jadi jangan sembarangan perempuan membagi-bagi uang sama orang tua tanpa seizin suaminya. Kalau ibu keluarkan tanpa seizin suami ibu, maka ibu berdosa. Kalau suami ibu nggak ridho. Tapi kalau suami ibu ridho, insya Allah nggak apa-apa. Jadi makanya harus ada izin Bu. Nah, kemudian ibu setelah datangnya Islam, maka akhirnya keadaan yang seperti itu dibatalkan. Anak perempuan tetap mendapatkan warisan, anak laki juga tetap mendapatkan warisan, tetapi bagian laki-laki lebih besar dari bagian perempuan. Di mana dalilnya? Surat An-Nisa ayat 11. Surat An-Nisa ayat 11 bunyinya yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayayn. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Wa li abawayhi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakul lahu walad wa waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluts. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Ini sebab diturunkannya ayat ini Bu. Jadi sebab diturunkannya ayat ini karena ada seorang perempuan, istrinya Sa'ad bin Rabi'. Dia mengadu kepada Rasulullah bahwa dia punya 2 orang anak dari Sa'ad. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, 2 anak Sa'ad ini meninggal bapaknya waktu perang Uhud. Kemudian hartanya diambil oleh pamannya semuanya. Tidak ada sedikit pun ditinggalkan kepada kami. Dan dia tidak dinikahkan. Tentunya perempuan ini kalau menikah pasti dengan uang. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan yuqdallahu fi dzalika. Allah sudah menentukan akan hal itu, maka turunlah tentang waris ini. Jadi ini sebabnya Bu, kenapa? Karena istrinya Sa'ad bin Rabi, suaminya meninggal dunia, dia punya anak 2. Tapi anaknya nggak dapat sama sekali, harusnya diambil semua sama pamannya. Dia nggak dapat apa-apa, maka dia ngadu sama Rasulullah. Maka turunlah ini ayat bahwa yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayayn. Diwasiatkan oleh Allah dalam urusan anak, laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jadi ibu, kalau misalnya ibu mau berwasiat, jangan sekali-sekali mengatakan nanti kalau ibu nggak ada umur, harta ibu dibagi sama aja antara anak laki dengan anak perempuan. Nggak boleh.
Jadi bagaimana caranya? Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ini ayatnya surat An-Nisa ayat 11. Ibu nggak percaya, buka aja nanti pulang dari sini. Surat An-Nisa ayat 11 itu dikatakan lizakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Nah kemudian kalau seandainya orang perempuannya itu lebih dari 1, misalnya orang perempuannya ada 2 atau 3, maka warisannya itu 2/3. Kalau ibu punya anak cuma perempuan aja 3 orang, kemudian meninggal suami kita, istri ditinggalkan istri sama 3 orang anaknya. Jadi warisannya itu berapa bagian istri? Karena suami yang meninggal punya anak, maka bagian istri cuma 1/8. Bagian istri 1/8. Nah kemudian bagian anaknya 2/3. Sisanya kemana kita berikan? Sisanya diberikan kepada saudaranya suami. Kalau suami punya saudara laki-laki. Kalau seandainya suami punya bapak masih hidup, maka bapaknya mendapatkan sisa dari pembagian itu semua. Jangan kita mengatakan enak aja, saudaranya nggak ngapa-ngapain, kan saya yang nyari duit sama suami. Masa saya dapatnya cuma 1/8, suami dapat sisanya? Bu, itu namanya warisan. Jadi kalau namanya warisan bukan manusia yang menentukan, tapi Allah langsung yang menentukan. Kalau kita menolak, maka berarti kita sudah menentang hukum Allah. Nah, selanjutnya Ibu, kalau seandainya orang itu punya anak perempuan cuma 1, kalau dia punya anak perempuan cuma 1, maka bagian anak perempuan dapatnya separuh. Misalnya bapaknya meninggal, tinggalin harta 1 miliar, maka 500 juta itu untuk anak perempuannya. 500 jutanya separuhnya untuk anak perempuan. Nah terus untuk anak untuk ibunya berapa? Untuk ibunya itu tetap aja Bu, 1/8. Tapi kalau ibu sama-sama bekerja, suami bekerja, ibu juga bekerja. Ibu sebagai seorang guru menghasilkan uang, kemudian suami juga sebagai seorang pegawai menghasilkan uang. Ini namanya kita sama-sama bekerja. Sampai kita bisa beli rumah bersama, kita bisa beli mobil bersama, kita bisa beli ruko bersama, kita bisa bikin kontrakan bersama. Semuanya dari uang kita berdua nih. Itu namanya suami istri sama-sama bekerja. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 23, kalau suami istri sama-sama bekerja dan mendapatkan uang bersama, maka begitu terjadi kematian salah satu dari mereka, itu dibagi 2 dulu hartanya. Jadi misalnya hartanya itu kalau dihitung ada misalnya 1 miliar, maka ambil dulu 500 jutanya untuk jatah istri, 500 juta ini suami yang meninggal, maka istri ambil lagi dari 500 juta itu 1/8-nya. Nah sisanya kalau dia punya anak perempuan cuma 1, berarti anak perempuannya 250 juta dari 500 juta. Nah ada sisa, nah itulah diberikan kepada bapaknya atau kepada saudaranya suami dan seterusnya kayak begitu. Paham ini? Nah ini yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 11. Nah kemudian fa'il lam yakun lahu walad wa warithu abawahu fali ummihi thuluts. Jadi kalau seandainya orang itu meninggal dunia, dia meninggalkan anak, tapi dia juga meninggalkan ibu bapak. Ibu bapaknya tetap dapat warisan Bu. Misalnya bapaknya dapat 1/6, saya meninggal, misalnya saya meninggalkan suami saya, ada ibu bapak saya, kemudian ada saya punya anak perempuan 3, nggak ada anak laki-laki nih, maka jatah suami saya itu adalah 1/4 dari peninggalan harta saya. Kemudian ibu saya itu dapatnya 1/6, bapak saya dapatnya 1/6. Nah kemudian yang yang lainnya, anak saya 3 tadi itu dapatnya 2/3 dibagi sama. Dari 2/3 itu dibagi anak laki bagi anak perempuan 3/3-nya dibagi sama dari 2/3 itu. Nah itu di dalam surat An-Nisa ayat 11. Jadi bapak kita dapat bagian Bu. Bapak kita dapat bagian, ibu kita dapat bagian kalau kita meninggal dunia, tapi saudara kita nggak dapat bagian. Kecuali kalau kita punya anak cuma perempuan aja,
Nah kemudian kita nggak punya anak laki-laki dan kita juga udah nggak punya bapak, maka yang mendapatkan habis dari harta warisnya adalah saudara kita, saudara kita yang perempuan atau saudara kita yang laki-laki. Nah ini dalam surah An-Nisa ayat 11. Kalau seandainya pada saat meninggal dunia, mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun, tadi kalau anak ada orang itu punya anak laki-laki, punya anak perempuan atau punya anak perempuan saja, maka si bapak dan ibu dapatnya 1/6. Tapi kalau yang meninggal itu nggak punya anak, yang meninggal itu bapak-bapak suaminya yang meninggal duluan cuma punya istri, maka istrinya dapat 1/4, kemudian si ibunya dapat 1/3, nah sisanya itu diberikan kepada bapaknya. Itu yang dikatakan mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi tsulusu fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Nah jadi dikatakan ibu, kalau seandainya suami kita meninggal dunia, kemudian suami kita punya ibu tapi kita nggak punya anak, maka ibunya dapat 1/3, kemudian si bapaknya dapat sisanya. Kalau si ibu ada, kemudian ada saudara dari yang meninggal itu, maka si ibu dapatnya 1/6 bersama dengan saudara. Warisan itu baru bisa dibagi apabila sudah diselesaikan hutangnya, apabila sudah diselesaikan wasiatnya, apabila sudah diselesaikan urusan kain kafannya. Jadi makanya Bu, Rasulullah begitu ada orang yang meninggal dunia nih, itu yang pertama ditanya, apakah orang ini ada meninggalkan warisan? Ada ya Rasulullah, kafani dia dengan harta warisnya. Terus kalau seandainya apakah dia meninggalkan hutang? Bayarkan hutangnya dengan harta warisnya. Apakah dia meninggalkan wasiat? Tunaikan wasiatnya dengan hartanya. Masih ada sisanya, dia bisa diberikan kepada anak-anak dan istrinya, baru diberikan. Tapi kalau ternyata hutangnya udah menghabiskan semua hartanya, ya udah, anak-anaknya nggak dapat apa-apa, nggak dapat warisan. Jangan kita bilang enak aja, itu kan utang bapak bukan utang kita. Lah uang yang dia punya, bapak kita yang punya uang, ya bayarin dengan utangnya dia. Kita mah anak, nyari sendiri. Jangan mengharapkan pemberian dari orang tua. Ini kita kadang-kadang jadi anak udah sekolah disekolahin, dan orang tua meninggal dunia, datang orang nganterin kwitansi, bapak kemarin utang sama saya 50 juta buat ini. Kita nggak percaya, padahal ada kwitansinya, jelas. Tapi kita tidak bayar, maka bapak kita belum tentu diterima oleh Allah selama hutangnya belum dibayar. Tega kita sama orang tua. Jangan ya Bu. Pokoknya kalau bisa bayarin dulu hutang-hutangnya semuanya, baru setelah itu kita bagi warisan. Nah kemudian Ibu, keutamaan ilmu faraid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ta'allamul Qur'ana wa'allimuhu an-nas wa ta'allamul fara'idha wa'allimuha fa inni imru'un maqbudun wal ilmu marfu'un wa yusaku ay yakhtalifa ismani fil faridati wal mas'alati fala yajidani ahadan bi khairiha bi khabariha. Jadi kata Rasulullah, ibu ajarkan orang, belajarlah kamu Al-Quran dan ajarkan orang Al-Quran. Ibu kalau udah bagus bacaan Al-Qurannya, ajarin orang lain untuk belajar Al-Quran. Jangan ibu udah tahu Al-Quran tapi ibu gak pernah mau ngajarin orang. Diminta pun sama orang, nyaji ajarin saya Pak Al-Quran. Wah boleh kagak bisa. Tapi kan nyaji bacaannya bagus suaranya. Ya bagus buat diri sendiri, gak boleh Bu. Kalau kita udah belajar Al-Quran, ajarin lagi orang Al-Quran. Kemudian pelajarilah ilmu faraid. Kalau kamu sudah paham ilmu faraid, ajarin sama orang. Kenapa? Karena apabila kamu tidak ajarkan sama orang, kita khawatir ilmu itu akhirnya diangkat oleh Allah dengan kematian kita. Kalau kita meninggal dunia, kita belum sempat ngajarin ke orang dan orang belum paham, itu kita berdosa di sisi Allah.
Jadi makanya belajarlah ilmu faraid dan ajarkan kepada orang. Kenapa? Kalau kita tidak ajarkan kepada orang, maka takutnya ilmu itu diangkat dengan kematian kita. Kalau kitanya sudah meninggal dunia, orang mau nanya siapa lagi? Masa nanya sama kita di kuburan? Kan nggak mungkin. Nah itu makanya dikatakan ilmu faraid adalah ilmu yang paling awal diambil Allah. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak paham tentang ilmu faraid. Paham pun kadangnya dia nggak mau paham. Kenapa? Karena hubungannya dengan harta. Nafsunya diduluin daripada kebenaran. Jadi dia mengatakan pokoknya enggak, harus dibagi sama. Itu kan perjanjian. Saya pertama kali menyelesaikan urusan warisan ibu itu di keluarga saya sendiri. Jadi rupanya mereka sebelum saya pulang dari Mesir, dulu kakek saya istilahnya tanahnya itu ada dibagi-bagi gitu. Terus dibagi sama, laki-laki 300, perempuan 300. Begitu saya pulang, ada lagi tanah yang masih ada, itu terjadi penggusuran becak kayu. Nah kemudian dapatlah ceritanya kan dari situ lagi. Akhirnya kata si bibi saya, dibaginya nanti sesuai dengan syariat, kata laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kata ibu saya enggak. Dulu perjanjiannya nanti kita kalau ada lagi gusuran di Kalimalang, itu nanti kita dibagi sama, laki dengan perempuan. Akhirnya terus saya bilang nggak bisa, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Tapi dia tetap ngotot, emang mau masuk neraka? Dunia itu nggak lama, besok dulu kita meninggal. Kalau kita pembagiannya nggak benar sesuai syariat, maka kita akan masuk neraka. Itu udah jaminan dari Allah. Kenapa? Dalam surat An-Nisa di ayat 13-14 itu dijelasin, itulah hukum Allah. Jika kamu kerjakan, maka kamu akan masuk surga. Tapi jika kamu tidak kerjakan, kamu akan masuk neraka kekal di dalamnya. Tapi nggak mau bu, bibi saya tetap nggak mau. Ya sudah, kalau nggak mau saya bilang berarti kita udah bukan saudara lagi. Kenapa? Orang yang tidak beriman kepada Al-Quran berarti bukan saudara. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara, meskipun orang Mesir, orang Jakarta, orang mana-mana. Kalau emang dia beriman kepada Al-Quran, saudara. Biar kata saudara kandung, saya bilang saudara dekat, tapi dia tidak beriman kepada Al-Quran, mulai hari ini kamu bukan saudara saya. Akhirnya pergi dia bu, sampai berumur. Tapi saya ini nanti selamat terus. Kenapa? Ini hukum untuk menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Akhirnya ibu dia pergi, udah saya bagi, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Udah selesai saya bagi, saya bilang sama saudara-saudaranya, Ma, dulu tuh waktu mama di tempat mukim itu yang yang bawain timbal itu encing itu, saya bilang, yang nyuciin pakaiannya encing itu juga. Apa salahnya kalau kalian berhibah dengan mereka? Kan itu bagus, saya bilang. Akhirnya berhibah bu, ada yang ngasih 5 juta, ada kok kasih 5 juta, kok kasih 2 juta, kok kasih 3 juta. Jadi dapat 25 juta, saudara-saudara yang laki-laki dapatnya 27 juta. Saya bilang nih, duit mau diambil nggak? Kalau nggak saya mau pulang. Saya bilang, terus akhirnya dia bilang, emang berapa duit dapatnya? 25 juta. Lah, gede amat kan dia bilang. Ya, yang menyelesaikan ini kan orang pintar, bukan orang bodoh, saya bilang. Makanya kalau dia mau diurusin, saya bilang dengerin. Bukannya kabur, saya bilang. Akhirnya udah dapat 20 itu girang banget ini. Sekarang baru dia bilang, ternyata bener ya Ji, uang mah kalau halal kan dia bilang awet. Ya iyalah, saya bilang. Jadi kenapa? Karena ternyata uang itu bisa dibikin kontrakan, bisa dipakai pergi haji. Kan akhirnya dia bisa bisa maju berpikirnya. Nah ini kenapa? Kadang-kadang keluarga kita karena dia nggak paham bu. Karena dia nggak paham maka akhirnya nggak ngerti. Karena nggak ngerti maka akhirnya begitu. Emosi nggak jelas gitu. Akhirnya saya dibentak-bentak, dimarahin, saya bentak lagi. Saya pikir saya punya ilmu, ngapain harus saya takut? Akhirnya alhamdulillah selesai. Itulah keluarga. Kadang-kadang warisan kan di situ bu beratnya. Kadang-kadang saudara belum tentu semuanya sama. Kalau saudara kita nggak punya ilmu, maka akhirnya yang ada berantem. Tapi kalau saudara kita punya ilmu, insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Jadi inilah makanya pentingnya ilmu, punya ilmu. Jelasin nanti sama saudara-saudara ibu. Suratnya An-Nisa ayatnya 11. Nanti ada lagi suratnya An-Nisa ayatnya 12. Jadi kalau ini ayat 11, ini pembagian anak dengan dari orang tuanya.
Jadi kalau anaknya satu, dapatnya dia separoh, anak perempuan nih. Kalau dia anak perempuannya 3, dapatnya 2/3. Kalau seandainya ada anak laki-laki, maka anak perempuan 1 bagian, laki-laki 2 bagian. Jadi itu gampang aja Bu. Suratnya An-Nisa ayat 11. Kemudian ada lagi hadis Nabi, al-ilmu salasatun wa ma siwa dzalika fadlun, ayatun muhkamatun aw sunnatun qa'imatun aw fariidatun 'adilatun. Ilmu itu Bu sebetulnya yang harus kita pelajari cuma 3. Satu, ilmu tentang Al-Quran dan hukum-hukumnya. Kalau yang lainnya itu cuma tambahan aja, artinya yang lainnya itu nggak begitu wajib. Yang paling wajib kita belajar Al-Quran, satu. Yang kedua Al-Hadis. Kemudian yang ketiga faraid. Jadi kalau Al-Qurannya bagus, hadisnya bagus, faraidnya bagus, hidup aman. Nggak ada permusuhan di antara keluarga. Tapi kalau faraidnya nggak bagus, pasti akan ribut antara satu dengan yang lainnya dalam berkeluarga. Kemudian at-tirkah. Ini at-tirkahnya peninggalan. Jadi ada orang yang begini, udah ada Pak, kalau yang bapak nggak mau beliin saya motor, udah warisan saja sekarang dikasih. Dan bapaknya masih hidup, dia minta warisan. Ini paham ini, banyak anak-anak muda sekarang ini nggak paham warisan. Yang namanya warisan itu peninggalan orang tua yang udah meninggal. Kan sering kita lihat apa di jalan, apa di ungkapan-ungkapan di TV atau di mana. Kalau bapak kamu beliin saya motor, udah warisan saya aja kasih sekarang. Lah bapaknya dia belum mati, udah minta warisannya. Nggak ada, itu nggak boleh. Yang namanya warisan baru akan ada apabila adanya kematian. Kalau belum adanya kematian, belum adanya warisan. Kalau kita bunuh orang yang memberikan warisan kepada kita, kita bunuh supaya dia cepat mati, maka kita haram mendapatkan warisan. Kan orang banyak Bu kayak begitu, karena istrinya yang kaya, dia nggak kaya Bu. Jadi dia kepengen cepat dapat warisan karena dia mau kawin sama perempuan lain. Akhirnya istrinya diracunin. Istrinya diracunin, mati Bu. Nah kemudian dia mau ngambil warisan itu, lah dia yang bunuh. Nggak boleh. Jadi orang kalau dia membunuh orang yang mendapatkan harus dapat warisan, dia nggak dapat. Kenapa? Haram. Hukumnya dia mendapatkan warisan. Jadi tirkah itu artinya apa yang ditinggalkan oleh mayit dari hartanya. Innallaha aujabal mirasa fima yukhallifuhul insan ba'da mautihi min malin la fima laysa bimalin. Wa amal huquq fala yuradu minha illa ma kana tabi'an lil mali aw fi ma'nal mal. Wa mithlu huquqil irtiqaqi wal ta'alli wa haqqil baqa'i fil ardil muhtakirati al-mabnahu al-gharasu wa hiya 'inda al-malikiyah wa syafi'iyah. Jadi artinya Ibu yang namanya tirkah itu semua harta peninggalan orang tua, baik dia bentuknya rumah, baik dia bentuknya tanah, baik dia bentuknya uang, baik dia bentuknya emas, apa segala macam peninggalan, itu semuanya menjadi warisan kalau orang tuanya sudah meninggal dunia. Begitu juga piutannya. Misalnya ada orang utang sama orang tua kita 100 juta. Begitu dia dengar bapak kita meninggal dunia, dibayar itu uang 100 juta, maka itu menjadi warisan. Semua apapun peninggalan orang tua itu warisan. Contoh, ini kadang-kadang kita kan banyak nih orang perempuan, begitu emaknya meninggal dunia, udah yang bagus-bagus dari mamanya diangkutin sama dia. Ada nggak yang begitu? Itu nggak boleh Bu. Itu termasuk bagian dari warisan. Jadi bagaimana caranya kumpulin? Apa saja peninggalannya, baik dalam bentuk apa, piring, gelas, keramik, kemudian apa namanya panci, kemudian yang lain-lainnya, emas, semuanya itu harus ditaruh dulu di depan itu, baru nih, ini bagian siapa nih, ini bagian siapa nih, ini bagian siapa nih, ini bagian siapa nih. Ini enggak, kadang-kadang itu langsung aja ditentengin bawa pulang. Karena dilihat punya emaknya bagus, apa namanya, gelas-gelas keramik ini Bu, ditenteng langsung bawa pulang. Nggak boleh.
Itu semuanya peninggalan orang tua harus dibagi waris. Berapa jatah kita perempuan, ya segitu kita ambil. Nggak boleh kita main mengambil-ngambil aja, sementara abang kita yang laki-laki nggak dapat bagian. Kata kita, lah abang mah nggak perlu yang begitu-gituan, itu kita. Yang namanya warisan tetap warisan, apapun yang ditinggalkan oleh orang tua kita, itu yang harus kita bagi. Jadi jangan main tenteng-tenteng aja sendiri, selesai dulu. Jadi kumpul dulu semuanya nih, kayak gimana nih? Ini siapa yang siapa mau ngambil ini, siapa mau ngambil ini, saya mau ngambil ini. Kalau seandainya dibilang udah dah buat anak perempuan aja, bang mah nggak perlu itu. Kata istri suami juga, udah nggak apa-apa, kakak di rumah udah banyak. Jadi kasih adiknya, itu halal. Tapi kalau seandainya kita main ambil aja, main rampas aja, main raup aja ibu ya, nah itu nggak boleh. Jadi semuanya itu harus kumpul dulu ahli waris. Nah kemudian selesaikan dulu di situ. Jangan yang satu main tenteng aja, dah ini tempat tidur masih bagus, bawa pulang ke rumahnya. Terus ini lemari masih bagus, bawa pulang ke rumahnya. Ini masih bagus, bawa pulang ke rumahnya. Akhirnya begitu datang saudara-saudara kita udah kosong. Nah, ini pada kemana? Saya pengen nyuri. Rupanya adanya yang bontot udah bawa pulang semuanya. Nggak boleh ya Bu. Jadi semuanya harus dibagi sesuai dengan aturan. Jangan kita main ambil-ambil saja, itu nggak boleh. Jadi yang berhak untuk mendapatkan tilkah wahiyya kulluha laysat bi manzilatin wahidah, itu tidak hanya pada satu kedudukan, tetapi yang berhak untuk mendapatkan warisan itu ada beberapa di sini disebutkan. Yang pertama, yubda'u min tirkatil mayyit bi takfinihi wa tajhizihi 'ala an-nahwi alladhi sabaqa dzikruhu fi babil janaiz. Jadi ibu, hak pertama kepada orang yang meninggal, pada saat dia sudah meninggal, harta warisannya itu dipakai untuk mengurus jenazah terlebih dahulu. Baik untuk untuk kain kafannya, kemudian untuk nguburinnya, kemudian untuk embel-embel yang lainnya, itu pakai harta warisannya dia. Jangan kita pinjem sama orang, tapi udah gitu kita nggak ganti dengan harta warisnya, salah. Lah ustazah orang minjemnya sama anak nggak apa-apa lah. Loh, anak juga kalau namanya meminjam Bu. Nggak ada yang namanya anak kalau namanya minjem itu jadi nggak utang, nggak bisa. Tetap harus dibayar. Kenapa? Karena si ahli orang yang meninggal dunia ini punya warisan. Kecuali kalau orang yang meninggal dunia ini nggak punya warisan, itu beda. Kalau dia meninggal dunia emang orang sebatang kara, kagak ada warisannya, nggak ada apa, rumahnya juga gubuk, nggak ada apa-apa, maka anaknya pada saat itu mampu, maka anaknya yang wajib untuk memberikan kain kafan buat dia dan untuk mengurus urusan jenazahnya. Itu yang pertama. Jadi hak yang pertama itu adalah ditunaikan untuk mengurus jenazah itu dari harta warisannya, Ibu. Kemudian yang kedua, dibayarkan hutangnya melalui uang warisannya. Jangan kita bagi-bagi dulu itu warisan Bu, hutangnya belum dibayar. Kalau udah dibagi warisannya, hutangnya belum dibayar, khawatir gak ada yang mau bayar. Pasti, kenapa? Allah, orang itu udah dikasih kita, masa kita mau bayarin? Nggak boleh. Jadi makanya ditanya dulu, bapak ini ada utangnya apa kagak? Kalau bapak ini ada utangnya, berapa duit utangnya, maka nanti pada saat kita hitung harta warisan, bayarin dulu hutangnya. Terus yang ketiga, wasiatnya. Kalau seandainya dia berwasiat, misalnya nanti kalau saya meninggal dunia, pokoknya wakafin harta saya untuk pembangunan masjid. Itu kan namanya wasiat Bu. Nah apakah semua hartanya? Enggak, sepertiga. Sepertiga dari hartanya itu kita wakafin untuk pembangunan masjid, dan itu wasiat orang tua kita. Kalau seandainya kita nggak tunaikan, kayak gimana? Berdosa. Kalau ibu tidak tunaikan, maka ibu akan berdosa kepada orang tua ibu, karena itu wasiat. Wasiat itu pesan. Ya namanya pesan itu harus ditunaikan. Kalau tidak kita tunaikan, maka kita akan menanggung dosanya nanti. Nah kemudian yang selanjutnya rukun-rukun warisan. Ada namanya waris, ada namanya mauris, ada namanya maurus. Jadi kalau ada yang namanya kematian ibu, itu namanya ada warisan. Jadi kalau al-waris, orang yang meninggal dunia,
yang merupakan sebab dia memberikan warisan. Jadi ada orang yang meninggal nih, kalau udah ada orang yang meninggal baru ada warisan. Lah kalau belum meninggal mah nggak boleh kita bilang, udah Pak kasih aja warisan saya sekarang, orangnya masih hidup. Adanya kematian baru ada yang namanya mau apa, al-irs, jadi al-waris, orang yang meninggalkan warisan. Itu karena apa? Karena adanya kematian. Nah setelah itu ada al-waris, mau waris siapa dia? Orang yang mendapatkan warisan. Ada orang yang meninggalkan warisan, ada orang yang mendapat warisan, ada bentuk warisannya. Misalnya si bapak meninggal, ada meninggalkan rumah, kemudian ada meninggalkan mobil, ada meninggalkan motor. Dia punya istri 4, misalnya punya istri 4, punya anaknya 10. Banyak ya Bu ya. Nah itu kira-kira berapa warisan untuk setiap istri? Bu, kalau untuk istri mah kalau emang dapatnya 1/8, ya udah 1/8 dibagi 4. Nggak ada yang 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, enggak. 1/8 itu dibagi 4. Lah kalau 1/8-nya cuma 200.000, ya udah 50 juta setiap orangnya. Jadi kayak gitu. Jadi makanya kenapa perempuan jarang yang mau dipoligami ya Bu ya. Kenapa? Satu, hati kurang bisa nerima. Yang kedua, kadang-kadang masalah hati juga jadi masalah juga. Anak kadang-kadang ribut jadinya. Nah itu. Nah setelah itu Ibu, apa sih yang menyebabkan kita dapat warisan? Apa sebabnya kita mendapatkan warisan? Yang pertama, sebab kita mendapatkan warisan itu Ibu, karena kita termasuk nasab al-hakiki. Jadi nasab al-hakiki itu dia keturunan. Orang dapat warisan karena keturunan langsung. Misalnya bapak meninggal, dia punya anak, kemudian punya cucu. Nah itu dia mendapatkan warisan. Kenapa? Karena dia termasuk nasab secara langsung. Lah bagaimana kalau orang yang misalnya pada saat dia nikah udah hamil 5 bulan baru nikah, kemudian apakah anak itu dapat warisan atau tidak? Enggak. Karena anak itu bukan anak nasab, tapi anak itu anak biologis. Paham Ibu? Jadi anak itu bukan anak nasab, maka dia gak dapat warisan. Kalau yang dapat warisan itu adalah anak nasab. Kalau anak biologis gak dapat. Makanya hati-hati nih. Jadi orang sudah hamil 5 bulan, kemudian dinikahin. Pada saat nanti anaknya itu perempuan, si bapak itu nggak boleh jadi wali. Kenapa? Karena bukan bapaknya dia. Dan tidak boleh orang itu dinasabkan kepada bapak yang nikahin ibunya. Tapi nasabnya kemana? Nasabnya ke ibu. Kalau anaknya Barka ya berarti ibunya. Namanya misalnya anaknya namanya Maryam, ibunya namanya Barka, ya udah Maryam binti Barka. Gitu. Kalaupun ada di pemerintahan kita, itu namanya bapak biologis. Ada di situ Bu, anak yang nikahnya istilahnya udah hamil duluan, itu namanya anak biologis. Makanya ada juga nama bapaknya, bapak biologis, bukan bapak kandung. Karena dia bukan bapak nasab, maka dia nggak dapat warisan kalau bapaknya meninggal. Nah ini makanya nasab al-hakiki. Nasab yang betul-betul istilahnya dia itu memang termasuk dari keturunannya. Seperti contohnya wa ulul arham bi ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Jadi sanak famili dari keluarga itu semuanya yang lebih diutamakan. Tapi ada namanya nasab hukmi. Nasab hukmi itu Bu seperti gini. Ada seorang budak. Saya tuan dari seorang budak. Kemudian budak ini saya merdekakan. Nah setelah dia merdeka, ternyata anak ini nih yang saya merdekakan ini dia menjadi orang kaya. Bekerja keras, maka dia menjadi orang kaya. Saat dia meninggal dunia, saudaranya semuanya budak. Maka siapa yang dapatkan warisan? Saya. Sebagai orang yang sudah memerdekakan dia. Itu namanya nasabnya nasab hukmi. Kalau tadi mak nasab hakiki yang anak, istri, anak, bapak semuanya itu namanya nasab hakiki. Nah kemudian yang ketiga az-zawajus sahih, pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah itu yang kayak gimana sih Bu?
ada laki-laki, ada perempuan, ada saksi, ada wali, ada ijab qabul, ada mahar. Itu namanya pernikahan yang sah. Jadi kalau pernikahan yang sah seperti itu, apabila nanti misalnya suaminya meninggal, maka dia mendapatkan warisan. Contoh gini, ada seorang kaya raya nikah dengan seorang perempuan. Pada saat baru ijab qabul, sore, paginya meninggal. Mana orang kaya banget, Bu. Lah, istrinya dapat nggak bagian? Dapat, Bu. Kenapa? Kan udah ada ijab qabul dan udah nikah. Saya kawinkan saudara dengan anak saya dengan mahar sekian tunai. Maka begitu suaminya meninggal dunia, dia perempuan mendapatkan warisan. Berapa perempuan itu dapat warisan? Dari suaminya 1/4. Lah kalau uangnya ada 1 triliun, berapa tuh perempuan dapatnya itu ya? Nah, dengan syarat bukan meninggalnya karena diracunin sama dia. Tapi kalau meninggalnya karena dia diracunin sama dia, berarti nggak dapat warisan, masuk penjara, ya Bu ya. Nah, jadi ini namanya zawajus sahih, pernikahan yang sah. Tapi kalau pernikahan yang kayak tadi tuh, yang namanya dia sudah hamil duluan, itu bukan pernikahan yang sah, Bu. Nggak sah itu pernikahannya. Nah, kemudian syarat mendapatkan warisan, 1, mautul mauris hakikotan, meninggalnya orang yang berhak diberikan warisan dan meninggalnya secara sah, atau dihukumkan bahwa dia meninggal karena hilang. Misalnya seorang suami pergi izin sama istrinya mau kerja ke luar negeri. Kemudian bulan-bulan pertama masih ada beritanya, Bu. Tapi begitu udah bertahun-tahun udah nggak ada beritanya lagi, hidup apa matinya udah nggak ketahuan. Maka kita ke pengadilan, kemudian pengadilan memutuskan kalau udah 4 tahun itu dianggap dia sudah meninggal dunia. Nah, akhirnya dihukumkanlah sama pengadilan bahwa suami kamu sudah tidak ditemukan lagi. Kalau dicari kemana-mana nggak ada. Akhirnya laki-laki ini dianggap mati, maka di perempuan dapat warisan. Nah, itu yang istrinya ibu yang dapat warisan. Kemudian yang kedua, hayatul waris ba'da mautil maurisi walau hukman. Jadi adanya ahli waris setelah orang yang memberikan warisan itu meninggal. Jadi ada orang yang berhak memberikan warisan. Kalau nggak ada, misalnya si ini orang sebatang kara, nggak punya emak, nggak punya bapak, nggak punya anak, nggak punya istri, nggak punya siapa-siapa, cuma sendirian. Warisannya banyak banget. Diberikan kepada siapa? Dibayarkan kepada Baitul Mal. Diberikan kepada Baitul Mal untuk kepentingan orang-orang miskin nantinya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita akan hitung-hitungan siapa sih yang berhak untuk mendapatkan warisan. Kalau surat An-Nisa ayat 11 tadi itu adalah 1 anak mendapatkan warisan, tuh di situ ayatnya. Nah, kemudian kalau suami istri itu ayatnya di ayat 2 surat An-Nisa ayat 2 ayat 12. Apa kata Allah? Kalau seandainya ada kematian seseorang, maka seorang istri mendapatkan warisan. Berapa warisannya yang akan dia dapatkan? Seorang suami begitu meninggal istrinya, maka warisannya seorang suami adalah separuh dari peninggalan. Jadi kalau seandainya misalnya seorang suami istrinya meninggal dunia, maka suami dapatnya berapa? Suami dapatnya separuh kalau istrinya nggak punya anak. Misalnya kalau istrinya punya anak, maka suami dapatnya 1/4. Nah, nanti ibu lihat surat An-Nisa ayat 12. Ini Bu, surat An-Nisa ayat 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn.
walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa illam fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fil thuluth min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn ghairu mudharin wasiyatan min Allah wallahu alimun hakim. Ini Bu, bagian untuk para laki-laki suami. Seorang suami apabila istrinya meninggal dunia, maka suami mendapatkan separuh dari harta peninggalan istrinya. Kalau istrinya nggak punya anak. Kalau istrinya pernah nikah sama laki yang pertama, kemudian istrinya punya anak dua, tapi nikah dengan suami yang kedua nggak punya anak, maka suami yang kedua itu mendapatkan warisannya hanya 1/4 saja. Kalau dia nggak punya anak, dari suami pertama nggak punya anak, kedua nggak punya anak, maka dia dapatnya separuh dari peninggalan istrinya. Nah kemudian tapi itu setelah diselesaikan urusan wasiatnya, juga setelah diselesaikan urusan hutangnya. Bayarin dulu hutangnya, selesaikan dulu wasiatnya, baru dibagi warisannya. Jangan kita langsung main bagi warisannya, utangnya nggak mau kita bayar, wasiatnya nggak mau kita tunaikan. Kemudian apa urusan kain kafannya juga nggak kita urusin, mengharapkan pemberian dari orang, itu nggak mungkin ya Bu ya. Harus kita yang menyelesaikan semuanya, baru setelah itu ibu dapat warisan. Kalau belum ibu bagi, belum ibu selesaikan, ibu belum boleh mengambil warisan itu. Nah kalau perempuan, apabila seorang perempuan meninggal dunia, ditinggal oleh suaminya, maka seorang perempuan itu ibu dapatnya 1/8 kalau suaminya punya anak. Kalau suaminya nggak punya anak, maka perempuan dapatnya 1/4. Dia nikah dengan suaminya, tapi suaminya duda, nggak punya anak. Setelah dia menikah, ternyata suaminya nggak lama meninggal. Nah begitu suaminya meninggal dunia, ini perempuan istri satu-satunya, nggak punya anak, maka warisan istri itu adalah 1/4. Sisanya 3/4-nya diberikan kepada siapa? Sisanya diberikan kepada saudara-saudaranya atau kepada ibu bapaknya. Kalau dia masih punya ibu dan bapak, maka berarti ibunya dapat 1/6, bapaknya sisa dari peninggalan itu. Kalau seandainya ibunya nggak ada, bapaknya nggak ada, tapi dia punya saudara, maka saudaranya yang mendapatkan warisan. Nah setelah itu, kalau sudah diberikan, dia pada saat memberikan warisan itu harus ditunaikan dulu wasiatnya dan juga dibayarkan dulu hutangnya. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Kalau seandainya yang meninggal itu dia tidak punya anak, tidak punya istri, tapi dia cuma laki-laki sendiri, maka dia memberikan warisan itu, warisannya diberikan kepada saudara-saudaranya. Jadi saudara-saudaranya itu mendapatkan 1/6 dari warisannya. Fa in kanu aktsara min dzalik, kalau saudaranya banyak, bukan cuma satu, maka dia harus bersyarikat dalam 1/3 warisannya setelah dibayar hutangnya dan juga setelah ditunaikan wasiatnya. Wasiat minallah wallahu alimun halim. Nah itulah ibu tilka hududullah. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Jadi kata Allah Bu, itulah hukum-hukum Allah. Jika ibu berikan sesuai dengan hukum Allah, maka ibu akan masuk surga kekal di dalamnya. Tapi kata Allah, jika ibu bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan ibu melampaui batas, maka ibu akan masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya dan ibu mendapatkan azab yang sangat pedih. Jadi makanya nggak boleh main-main ibu kalau soal warisan. Jadi soal warisan itu harus betul-betul disesuaikan dengan peraturannya. Kalau kita nggak paham, saudara-saudara kita nggak paham, tanya orang yang lebih tahu. Tanya orang yang lebih mengerti. Kenapa? Kadang-kadang kita kalau sama saudara kan berantemnya yang banyak, ya kan, akurnya susah. Jadi
Jadi panggil orang lain yang lebih paham, lebih mengerti, supaya saat pemberian warisan itu betul-betul sesuai dengan syariat. Jadi jangan kita main-main soal masalah warisan. Kenapa? Karena ini Allah yang memberikan hukumannya, bukan kita. Jadi kita harus mampu untuk sesuai dengan syariat Islam. Ya Ibu, saya rasa cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silakan.